Terima kasih Tuhan, seperti apa yang kami pujikan, selidiki aku. Engkaulah yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Saat ini kami mau sediakan hati kami untuk Engkau. Jadikan Tuhan hati kami untuk siap menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa, Kau urapi kamu yang batasan ini, Kau urapi, Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kita pada malam hari ini akan belajar tentang keselamatan, atau di dalam bahasa Yunani-nya soteria, keselamatan. Nah, arti keselamatan itu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang utama. Nah, keselamatan itu sesuatu yang utama. Keselamatan itu sesuatu yang sangat penting yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau kita diperhadapkan pada orang-orang, pasti mereka semua akan membutuhkan masalah keselamatan. Ya, keselamatan itu sangat dibutuhkan karena apa? Karena kita itu adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita melihat di dalam kitabnya Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tanpa kecuali semua orang itu sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena orang yang sudah, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, mereka mengalami hukuman. Mereka ada di bawah kuasa dosa. Kita lihat Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, sebab upah dosa itu ialah maut. Jadi kalau kita menyadari semua orang sudah berbuat dosa, pasti ujung-ujungnya adalah maut. Maut adalah penghukuman kekal, maut adalah kebinasaan. Nah, hukuman Allah itu pasti nyata bagi orang-orang berdosa. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat berusaha dengan kemampuannya untuk memperoleh keselamatan itu. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya. Nah, bagaimanakah kita diselamatkan? Bagaimanakah kita diselamatkan? Ya. Pertama, kita diselamatkan karena iman. Karena iman kita diselamatkan. Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Yang menyelamatkan itu. Iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang berdasarkan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, iman yang menyelamatkan itu adalah iman atas anugerah Allah. Nah, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi kita diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini iman
yang timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 iman yang timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, dia membuka hati, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat secara pribadi. Iman yang demikianlah yang menyelamatkan. Iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan atas karya Roh Kudus. Nah, kita tidak bisa menyebut Yesus itu adalah Tuhan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa menyebut Allah itu Bapa tanpa Roh Kudus. Jadi ada iman itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Kita bisa beriman itu karena Roh Kudus. Kita bisa mendengar firman Tuhan terus kita mengerti, itu juga adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Seperti itu. Yang kedua, kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan oleh iman, kita diselamatkan oleh anugerah. Tadi Efesus 2 ayat 8 sampai 9, karena kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah Allah. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena anugerah. Jadi datangnya dari Allah, pemberian Allah. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Karena sudah ada di bawah hukum dosa. Anugerah Allah lah yang memampukan kita itu sehingga kita diselamatkan, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus itu karena anugerah Allah. Semua itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Yang ketiga, kita diselamatkan karena Kristus sendiri yang sudah berkorban mati di kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. Melalui pengorbanan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, segala dosa-dosa kita itu diampuni. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis atau menjadi putih seperti salju. Nah, Tuhan Yesuslah yang ditulis di dalam Alkitab, Dia adalah juru selamat. Diproklamirkan oleh Alkitab bahwa Dia adalah juru selamat. Kita buka sebentar Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 bahwa Dialah juru selamat dunia ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menjadi sama dengan manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam Lukas juga dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Juru selamat, soter, juru selamat. Dialah yang menjadi soter, menyelamatkan orang-orang berdosa, penyelamat, pembebas, yaitu Yesus Kristus yang juru selamat. Yang ketiga, ya, setelah kita diselamatkan, bagaimanakah kita diselamatkan? Lalu proses keselamatan itu bagaimana? Proses keselamatan itu yang pertama, kita harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru itu bukan menjadi bayi lagi, ya, tapi lahir baru itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup. Kalau di dalam Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru.
dilahirkan kembali, lahir baru, ciptaan yang baru. Kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke 22 itu dikatakan menanggalkan manusia lama, dan ayat 24 mengenakan manusia yang baru dalam Efesus 4. Jadi proses keselamatan itu mesti lahir baru, dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru di dalam 2 Korintus 17 tadi, dan juga menanggalkan manusia lama. Jadi tidak hidup seperti dulu lagi, tetapi hidup punya kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, dilahirkan baru, menjadi ciptaan yang baru, mengenakan manusia yang baru. Baru bukan dari fisik kita, tapi dari dalam hati kita, batinnya kita, rohaninya kita itu yang baru. Nah, proses diselamatkan di sini juga yang kedua, selain lahir baru, ada pertobatan. Pertobatan itu kita melihat dari firman Tuhan bahwa Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, kita bisa buka sebentar. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budi. Berubah oleh pembaruan budi kita. Ya, itu proses pertobatan itu berubah, mengakui dosa kita, mau berubah hidup yang baru, tidak lagi menjadi manusia yang lama, ya, mau bertobat. Bertobat itu juga adalah perpalingan 180 derajat. Kalau dulu berjalan ke arah sana, ya, 180 derajat ke arah yang sebaliknya. Perpalingan, perubahan hidup. Nah, perubahan hidup itu kita bisa lihat dari mana? Dari buah kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Itu buah-buah orang yang sudah diselamatkan. Nah, ada buah pertobatan itu. Nah, berikutnya proses keselamatan itu ada pengampunan. Dan lahir baru, pertobatan, ada pengampunan. Kita diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni kita. Pengampunan yang Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib itu sempurna. Pengorbanannya itu sempurna. Pengorbanannya itu sudah sanggup menyelamatkan kita, membawa kita kepada kehidupan bersama Allah. Kita yang tadinya retak karena dosa telah diperdamaikan melalui kuasa darah Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita mesti tahu arti keselamatan. Kita mesti ngerti keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Yang kita harus pikirkan, apakah kita sudah pasti diselamatkan? Sudahkah kita mempunyai kepastian keselamatan? Adakah kita masih ragu-ragu? Oleh sebab itu mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki kepastian keselamatan itu di dalam? Atau kita masih ragu-ragu? Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, wartakan, beritakan, supaya tidak hanya kita saja yang menerima keselamatan, tapi orang lain juga mendapatkan keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia. Hanya di dalam Yesus.
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Mari kita berdoa.